Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, berpuasa jawab salahnya masih ada di kerongkongan karena belum diturunin sama STT ya. Ya Bang ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan sama-sama kita hormati dari manajemen kita Bapak Andi Sucipto yang baru saja menyampaikan sepatah dua katanya, Bapak Haji Agung Abigana dan juga Bapak Toto. Ya alhamdulillah hadir, kita doakan semoga sehat walafiat dan dalam kepengurusannya semoga diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Selaku DKM Waalaikumsalam Al-Mukarram Ustaz Haji Marjan, sahib saya, ya tetangga saya, ya seperti dalam lingkungan Nuriyah dekat rumah saya dengan beliau. Dan juga Buk dan jajarannya, ketua acara Bapak Eko Setio yang telah memberikan sambutannya, MC kita yang saya hormati, serta bapak-bapak yang hadir pada kesempatan bukber. Betul bukber ini, bukber buka bersama, apa yang dibuka? Buka puasa bersama, bukber. Ya semoga kehadiran kita semua ini Allah berikan kita keridhaan, Allah berikan kita sehat walafiat, Allah berikan kita umur yang panjang, Allah berikan barokah di dunia hingga akhirat tentunya, amin ya robbal. Ya Al-Mukarram wali kita tadi yang sudah membacakan ya tentang segelintir ayat puasa Ramadan dan tentang Lailatul Qadar yang sudah kita dengarkan. Semoga kita mendengarkan dan membaca Al-Quran dari Rasul kita. Semoga pembacaannya memberikan kita hidayah dan inayah dan juga memberikan hati kita ketentraman di dunia hingga akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillahil azimah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim wa azim ala nabil karim wa khataman nabiyyin akhirul anbiya nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan sore menjelang maghrib ini yang mana waktu kita tunggu-tunggu ketika bulan Ramadan adalah azan maghrib. Betul Bang? Iya. Kalau ada bulan puasa nggak bakal ditungguin, lewat terus. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Nikmat panjang umur, amin. Nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa berkumpul bermuajaah dalam acara bukber buka puasa bersama ini. Semoga Allah berikan kita keberkahan, ibadah kita puasa Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal. Salawat beserta salam kalimat juga marilah kita curahkan, kita haturkan kepada penghulu alam baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat di akhir zaman ini. Semoga kita semua ini diakui dan nanti kita berikan syafaatul uzmanya dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para saudaraku dari saudara Allah Subhanahu
tema kita dalam acara bukber di Baitul Salam bersama karyawan PT Astra Toprak Divisi Musa Meter. Acaranya Tarbiyah Ramadan mewujudkan insan menjadi muslim yang berprofesional. Kalau semuanya diceritakan tentang mendidik mewujudkan insan menuju profesional, insya Allah kita semuanya dalam kategori tersebut. Amin. Amin. Ya Rabbal. Karena puasa merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panggilan yang begitu mulia, Pak. Panggilan yang begitu sangat sempurna bagi orang-orang Islam yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu. Ada banyak orang Islam belum tentu beriman, Pak. Cuma boksor doang, dari doang. Ya, kalau sahur tetap makan, siang tetap aja makan lagi, cuma gede doang boksor, mungkin tidak cukup umurnya. Islam, tapi tidak mencukupi. Dalam arti apa? Tidak kuat dia menjalankan perintah Allah. Tapi kalau orang Islam yang dipanggil benar-benar beriman oleh Allah, sebagaimana ayat yang kita sudah bacakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Jadi di sini panggilannya adalah vertikal. Ibadah yang benar-benar vertikal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menurut tentang horizontalnya. Vertikal menjalankan perintah Allah semacam ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan horizontalnya semacam ini muamalah ma'anas, yaitu kita saling bersosialisasi. Tujuannya adalah menjadi insan yang benar-benar muslim berprofesional, la'alakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya. Nah, lagi nih kan puasa kita mau selesai juga. Tinggal berapa hari lagi? Tinggal berapa lagi? 9 hari lagi. Ya, tinggal 9 hari lagi. Apakah puasa yang kemarin di putaran pertama kata Rasulullah SAW awal rahmat 10 pertama Allah jadikan itu kategori rahmat Allah turun. Wa awsaluhu maghfirah, dan pertengahannya 10 hari yang kedua ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah terlewati dan sekarang pertengahan 10 hari yang ketiga ismun minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka. Puasa yang sudah kita kerjakan, apakah betul-betul kafah dengan panggilan Allah? Apakah betul-betul kita laksanakan kata Allah? Apa cuma sekedar kita menjalankan saja sebagai muslim, sebagai kewajiban yang Allah perintahkan? Dan artinya apa, Pak? Puasa yang sudah kita kerjakan kalau benar-benar kafah panggilan Allah, yaitu kita ketika dipanggil oleh Allah menjalankan perintah ibadah puasa, kita niat dari semenjak sahur sampai maghrib, itu kita isi dengan nilai-nilai ibadah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah bukan kita sekadar sholat, bukan cuma sekadar doang, akan tetapi perbuatan kita semacam ini, kita bekerja dalam menghidupi, mencari nafkah untuk anak istri kita, itu dalam kategori ibadah. Asal ibadah pekerjaan, jangan malas-malasan. Betul. Jadi kata-kata lagi pegang mesin mungkin, wah sampai begini, matanya mau merongkang aja, megang doang, takutnya kecil doang, Bang. Jadi kadang-kadang ibadah, ketika kita melaksanakan pekerjaan, kita niatkan nawaitul amal, jadi itu kita kerjakan untuk usaha, bukan semata-mata kita untuk riya. Tujuannya untuk menjadi muslim yang benar-benar profesional, yaitu tentang
menunjukkan horizontalnya kita kepada setiap manusia dan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa kan sudah kita lalui 20 hari, betul? Betul. Ya, ini dikit lagi kita ini mau ini ya, mau liburan Ustazah. Ya, Pak Manajemen. Dikit lagi mau dapat THR dan betul ini mau pulang kampung. Udah nggak sabaran dengan kampungnya. Ya, itu tentang ibadah juga kita pulang kampung. Karena apa? Tujuan kita silaturahim horizontal, ibadah sosialisasi kita kepada setiap manusia. Makanya dikatakan tentang sisanya Ramadan. Kata Rasul menekankan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannaw an takuna sanatan Ramadan." Seandainya umatku tahu kepada kita tentang nilai-nilai bulan suci Ramadan, la tamannaw an takuna sanatan Ramadan, maka setiap umatku itu pasti akan berangan-angan seluruh tahun isinya bulan suci Ramadan. Dan pertanyaan saya, maka dulu kepada Rasul yang terdahulu benar-benar melaksanakan ibadahnya seperti ibadahnya kan Nabi. Makanya mereka setiap hari itu bulannya Ramadan dulu, bulan puasa. Dan kalau kita sekarang bisa pertanyakan, puasa cuma 29 atau 30 hari. Mungkin di sini ada yang udah betul. Ada yang puasanya mungkin tadinya di hari keempat kelima sudah ada terjadi, ada yang begitu. Iya, tapi alhamdulillah semoga karyawan sini semuanya ibadahnya lurus semuanya, insya Allah. Kenapa? Lihat hasanat lihat. Karena setiap bulan suci Ramadan itu banyak perbuatan-perbuatan kebajikan, Pak. Bulan suci Ramadan itu kita tidurnya aja dianggap tasbih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidur aja itu hembusan nafas kita tasbih, zikir kepada Allah. Tapi jangan tidur mulu. Ini kata-kata Ustaz menerangkan katanya itu ya, Rasulullah mengatakan puasanya tidurnya orang puasanya itu tasbih, zikir, udah tidur aja. Jangan begitu lah. Seenggaknya di bulan suci Ramadan kita sudah menghatamkan Al-Quran, atau kita sudah membaca beberapa juz dari Al-Quran, berapa juz, Pak? Berapa ayat? Berapa juz? Ini Ramadan bikin lagi pokok ini, pulang lagi, pulang kampung. Masa Ramadan kita sejuz 2 juz belum? Udah belum? Udah berapa juz lama-lama? Justru itu saya bingung, Ustaz. Justru itu. Insya Allah kalau kita niatkan kepada Allah, pembacaan Al-Quran kita itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Syahrul Ramadan salah satu bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dan di situ merupakan petunjuk bagi setiap manusia. Al-Quran itu nggak ada keraguannya. Al-Quran semua ayatnya itu pasti dan obat dari berbagai macam obat. Orang kesurupan dibaca Al-Quran sembuh, betul. Orang mau sakaratul maut dibaca Al-Quran husnul khotimah, insya. Orang mau meninggal, banyakkan tradisi di Asia itu dengan pembacaan kalam ilahi yaitu Yasin, betul. Semuanya itu ayat yang tidak ada keraguan. Makanya sini wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan di Al-Quran rahmat bagi setiap manusia dan obat dari berbagai macam obat. Bukan promosi, Bang. Saya juga pengobatan saya itu melalui air rupiah. Yang mana air rupiah itu air biasa, air mineral. Air mineral, bukan air jam-jam.
Bogo, setan Spiderman mungkin, ya, atau setan Beret. Ya sekarang lagi ngetren di setan pencet bang. Setannya setan pencet Ustaz. Kalau di iklan malah itu setan pencet. Di mana-mana, apa yang boleh dipencetin? Ini lagi terkenal ya. Setannya setan pencet. Ya mungkin kalau setan Beret itu udah Ustaz Mustofi udah mengalahkan setan Beretnya. Sekarang setannya setan pencet. Setiap gang, setiap rumah, setiap pintu, setiap tempat. Ya, jangankan dari yang namanya aki-aki, sampai anak orang kan, anak orang pegang HP. Betul ya? Hati-hati. Yuwaswisu fi sudurinas minal jin, menggoda hati manusia, setiap hati manusia dari golongan setan dan juga masuk manusia. Timbulnya apa? Banyakkan dari kita penyakitnya penyakit air. Penyakitnya penyakit air. Disitulah supaya kita tidak penyakit air. Al-Quran mengatakan wa tunazzilu minal Quran ma huwa syifaa wa rahmatun lil mu'minin. Kita bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita bacakan ayat Al-Quran dengan doa ruqyah, insyaallah badan kita sehat walafiat insyaallah. Makanya dikatakan syahrul Ramadan, tahun yang diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Gemari, pelajari, dan juga tekuni di bulan suci Ramadan ini. Walaupun satu hari itu 10 ayat, 1 ayat, 3 ayat, insya Allah kalau kita semuanya mempelajari, kita seringkan tadarus semuanya, hidup kita penuh barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menggapai nilai-nilai Ramadan, bulan Ramadan bulan spesial istimewa. Kalau kita isi dengan kebiasaan kita seperti biasa saja, tidak ada momen-momen nilai ibadahnya, hari biasa kita cuma kerja, sholat, kerja, ibadah, sholat. Ya, Al-Quran jangan kita buka. Dan juga suci Ramadan kita jangan buka juga kalau bulan. Nanti kita ibadah kita seperti ibadah biasa saja di bulan-bulan biasa. Di waktu Ramadan ibadah baca Quran kita, sedekah kita tingkatkan, zikir kita perbanyak. Dan disinilah nilai-nilai untuk menuju insan yang profesional, la'allakum takun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa bukan cuma sekedar menjalankan perintah Allah dan menjalankannya, bukan. Semuanya amalan yang Rasulullah sudah ajarkan, kita kerjakan. Jangan cuma sekedar makan tidur. Kalau makan sama tidur, bila takut akan tidur. Tapi manusia punya EQ, punya keinginan, punya nafsu. Tentunya dia harus mempunyai perubahan dalam hidupnya, menuju nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah vertikal ini salah satu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu. Kita buka ayat 21 dari surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari surat Al-Baqarah ayat 21 dijelaskan, guys, manusia sembahlah Tuhanmu sebagaimana orang sebelum kamu menyembah. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa, sama seperti ibadah puasa. Insya saudaraku, ya bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disinilah momentum Ramadan. Setiap umat Rasulullah pada zaman Rasulullah itu pengen setiap hari, setiap bulan dikategorikan bulan suci Ramadan. Apakah kita pengen seperti umat Rasulullah, seperti zaman yang terdahulu? Kalau kita pengen diakui dan dicintai, maka kita laksanakan, kita isi sisa-sisa bulan suci Ramadan
itu dengan nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi banyak ternyata di sini kita teguran di bulan suci Ramadan. Tegurannya apa? Kita udah puasa nih dari bentuk subuh sampai bentuk maghrib. Karena puasa kita itu cuma berapa persen diterima oleh Allah. Karena setiap manusia itu berpuasa di bulan suci Ramadan juga, dan itu antara kita mau Allah yang tahu. Tapi kita kan tidak tahu nih. Tadi kita mungkin sholat Jumat, sholat Asar, itu kita butuh nih 4 orang. Satu orang ada yang korupsi, kita nggak satu orang dipertolongkan. Tapi kita nggak tahu 3 orang ini. Jadi cuma Allah yang memberikan nilai puasa Ramadan. Puasa Ramadan bisa kurang antara lidah kita. Kita ngomongin keburukan orang. Nggak udur. Dan ada sini tampil sohirin. Laisa lahu min siyami raju wal atas, kata Rasul. Berapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi tidak mendapatkan nilai puasanya ilaju wal atas, kecuali hanya lapar dan haus saja. Udur. Makanya untuk menyempurnakan puasa Ramadan supaya itu lengkap, kita sering ngomongin orang, jelekin orang, padahal kita ini sering melihat tentang namanya kemaksiatan. Banyaklah kita isi dengan nilai ibadah di sampingnya. Untuk melengkapinya apa? Sholat tarawih, sedekah, berzikir, baca Al-Quran. Dan ini untuk menyempurnakan nilai-nilai ibadah di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Hati-hati Pak. Zaman sekarang zaman canggih. Zaman canggih nih. Zaman fitnah. Sebenarnya kita sudah masuk zamannya zaman dajjal. Dan segala sesuatu perkara itu menjadi fitnah. Fitnah kehidupan kita. Itu kita masih ngomongin orang, masih ngomongin orang. Apalagi yang udah mati. Orang mati aja masih ngomongin kejelekannya, keburukannya. Apalagi yang hidup pun begitu, masih ngejelekin orang. Apalagi yang mati. Itulah kita sudah masuk dengan kategori zamannya, zaman dajjal, zamannya fitnah, adu domba di antara kita. Cuma kita sendirilah yang bisa mengontrol tentang kehidupan kita masing-masing. Ya, kita punya masalah nih Pak. Ya, punya masalah, kita ngomongin ke teman kita, itu bisa jadi masalah kita bisa bercabang. Betul nggak? Aturan masalah kita cuma kalau punya utang, untung-untungnya utang kita jadi banyak. Karena masuknya kita itu zamannya dajjal. Masanya masa dajjal, yaitu adu domba. Hati-hati dengan adanya teknologi semakin canggih, itu kita semuanya hidup kita banyak yang namanya kejelekan dan keburukan. Buktinya apa? Setiap manusia pasti memiliki handphone di sini, betul nggak? Abang-abang ada yang punya handphone kan? Pasti semuanya punya ya? Ya, punya handphone nggak? Ya, masa anak orang banyak punya handphone, bapak nggak punya? Nah, itu setiap manusia punya handphone. Gara-gara handphone ini menjadi fitnah. Contoh, kita lagi buker nih. Ini makanannya bukan, masih kebuli kita foto. Cekrek. Ya. Istri kita lihat dari 100 juta, enak ya bang. Makan nasi kebuli, dari situ cuma makannya geger. Padahal kakak lo juga perlu kita coba bikin status. Jangan adu domba. Dilihat aja anak-anaknya. Oh bapak, bikin status kakak masih kebuli. Belum ada lagi berkelap nih.
pura-pura di rumah jajaran Indomie, juga pura-pura ibunya marah. Tuh, dari perkara status saja kita bisa perkara di rumah tangga. Belum lagi teman-teman kita yang biasa bekas kuburi aja. Betul saja makanya, ya misalnya makanya McD, makanya ini, ya nasi uduk, ya ibunya yang perdebatan di antara mereka. Ada yang begitu? Ada. Karena setiap manusia itu tergores hatinya, tak tergores dengan bisikan-bisikan setan. Kita itu semua digores semuanya apa bisikan setan. Ya tadi dalam surat atas 2:10 semuanya setan kita berubah ke hati kita. Saling kita dihantam semuanya. Makanya supaya hati kita tidak tergores, tidak dipengaruhi oleh setan, banyak kita zikir kepada Allah. Betul bulan suci Ramadan itu menjadikan kita menjadi insan-insan yang profesional. Profesional dalam arti apa? Ketika kita bekerja. Ketika kita beribadah. Ketika kita melaksanakan pekerjaan yang lain, semuanya ada tempatnya. Ketika kita melaksanakan ibadah, ada tempatnya. Melaksanakan pekerjaan, ada tempatnya. Ketika kita berucap, ada tempat dan waktunya. Betul. Ya, aku melihat ya abang-abang, bapak-bapak lagi kumpul sini berucap tentang yang nama kumpulnya tentang berucap, ngobrolin tentang ya usaha-usaha yang di rumahnya. Ya, mayoritas pasti di sini dia kumpulnya tentang ingin menjalin silaturahmi. Gimana, bro, sehat. Ada mau ini bilang nggak apa, bilang aja sehat ya. Ya di mana rumah sakit orang terserah semuanya. Ya kita alhamdulillah masih diberikan sehat walafiat. Kalau diberikan sehat walafiat, dan kita bersyukur kepada Allah tentang nikmat. Pasien saya banyak mudah-mudahan. Satu umur 23 ada sekarang di market yang sudah status sekarang dia 23 satu minggu mas ada satu ya 38, 40 ya ada 50, ada 80 satu ya akibat apa? Satu itu kalau di dunia medis saya punya teman dokter di komunitas itu cuma 30% lah dari makanan 30%. Stroke itu pertama nih, sama ini sama ini nih pikiran sama hati. Kalau hati udah mengelap, udah pergi sama orang lari laku, ada pegel. Kalau ada pegel pasti rasa baru kita naik. Kalau rasa baru naik kita naik, lari lagi apa jadi tiga tersumbat darah kita, melalui sini muda. Besoknya tidak kata rasa kurang kalau kita naik hati-hati bapak tapi bisa mengakibatkan stroke. Benar. Apa itu? Oh, sudah udah. Saya yang di Jepang. Jepang. Begitu bunyinya juga. Jadi Jepang begitu bunyinya. Kabur kita. Itu hati-hati. Makanya supaya hati kita, pikiran kita benar, kerja yang benar. Kalau kerja benar, pasti gaji kita juga benar. Ya, kalau gaji benar ya. Pasti gajinya di atas 10, 15. Ada kita ini semua lagi promosiin aja, syukur benar. Ya. Bahkan kalau kita tidak benar ini mungkin liburnya. Ya, dipercepat saja. Supaya hari Senin benar libur. Coba nggak dapat yang namanya THR. Tapi insya Allah ya kalau pikiran kita tenang, hati kita juga tenang, jauh dari penyakit yang namanya penyakit menyeramkan. Itu kalau di Amerika, Singapura, luar negeri pokoknya semuanya penyakit stroke itu penyakit zombie. Beneran zombie. Hidup ada, mati kan? Ada. Ya, berat cuma terbatas pakai pempes.
tangan ke orang kaki begitu. Tapi kalau bilang ya hindarkan penyakit itu melalui proses apa? Ala dzikrillah tatmain al-qulub. Hendaknya kalian itu berzikir agar hati menjadi tenang. Kalau hati sudah menjadi tenang, insya Allah penyakit jauh dari kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nanti Ramadan inilah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang sehat juga, Pak. Ternyata dari segi makanan, yang tadi kita makan, jaga kolesterol, siap-siap makan gorengan, di bulan suci Ramadan itu saya nggak makan gorengan jadi haram. Betul? Gorengan haram kan? Kalau siang, kalau maghrib jadi halal lagi. Ini juga masih haram ya Bapak ini. Ini masih haram. Tapi kan kalau Allahu Akbar, tapi waktunya maghrib, bukannya asar. Ada salah asar kan? Asar bisa zuhur adanya sama. Ya, ada salah tuh, ada maghrib. Ini masih haram. Tapi kalau udah memasuki maghrib menjadi halal. Gorengan haram siang hari. Tapi kalau udah maghrib jadi halal. Dan disinilah kita ngerem tentang makanan tersebut. Yang ada tadinya kita menjadi kolesterol kita menjadi tinggi. Ya asam urat kita menjadi tinggi juga di bulan suci Ramadan. Makanya di sini puasa akan menjadi sehat. Puasa menjadi sehat. Tidak ada orang puasa gara-gara puasa akhirat. Di kampusnya nggak ada yang begitu. Ya, terus ada. Ya, di kampusnya punya banget itu. Ya, maksudnya, ya tapi nggak ada orang gara-gara puasa mati. Ya ada juga yang orang yang mati itu gara-gara kelaparan. Yang nggak makan 2 hari, 3 hari. Kalau cuma 8 ke 12 jam, insya Allah kita masih kuat. Ya, nah ini pengajaran kita untuk sehat ternyata. Sehat dalam arti apa? Lahiriah dan juga zahiriah. Batin kita sehat, jasmani kita juga sehat. Kadang-kadang kita salah, udah puasa lagi sore lagi malam. Jangan, itu bisa bagaimana sampai jatuh kan? Malam olahraga badminton, jangan lagi puasa. Karena di waktu puasa Allah memberikan kita sehat semua. Dan olahraganya apa? Qiyamul Lail, yaitu sholat tarawih, sholat tahajud, sholat hajat. Udah cukup beribadah. Apa yang sudah tinggal? Apa lari? Dan sepeda, ya aku sudah cerita. Karena sehat di bulan suci Ramadan Allah sudah ajarkan, Rasul sudah gambarkan, yaitu dengan banyak-banyak qiyamul lail, yaitu sholat pada bulan suci Ramadan, sholat sunahnya. Maka dikatakan man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufrallahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa orang yang ketika bulan suci Ramadan sholat di malam harinya, ya, atas dasar iman kepada Allah, ghufrallahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah ampuni dosa-dosanya yang terlalu. Insya mengajarkan sehat pula di bulan suci Ramadan. Tujuannya menjadi nanti kita menjadi orang-orang yang bertakwa, sepertinya kita keluar dalam perut orang tua kita. Nanti sebentar lagi kita akan dipanggil semacam itu, yaitu dalam acara Idul Fitri. Nah, makanya di momen terakhir yang ketiga, putaran 10 hari putaran ketiga, disinilah yang mana pahalanya di 10 Jakarta. Kita harus benar-benar sisa Ramadan kita harus kita bikin acara untuk diri kita. Untuk apa? Untuk benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah. Banyakin pada malam hari iktikaf. Ya, iktikaf terserah mau repot, mau kopi di musola di masjid. Ya, jangan cuma tidur doang. Ya, bacalah seayat 2 ayat, seayat 2 ayat, apalagi ini. Benar benar ini. Ya, kita jadikan di terakhir yang putaran ketiga, yaitu pembebasan api neraka. Semoga kita semuanya meraih namanya Allah berrahmat, rahmatnya Allah, dan kedua makfirahnya Allah, dan pembebasan dari
Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya sudah sampaikan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.